Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina wa radda alaina arwahana wa adhina lana bidhikrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, hidayahnya, inayah dan taufiknya pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita, kewajiban seorang muslim, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini Allah jadikan sebagai wasilah untuk terlimpahkannya keberkahan untuk umur kita, keberkahan untuk keluarga dan rumah tangga kita serta anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi para nabi dan rasul, sekaligus dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik yang pernah Allah datangkan di muka bumi ini. Beliau dijadikan sebagai manusia terbaik supaya beliau dijadikan oleh kita, oleh manusia, sebagai panutan, sebagai figur, sebagai idola terbaik. Maka orang yang baik pasti akan menjadikan beliau sebagai teladannya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung ke kitab yang kita kaji. Kita selesaikan zikir pagi dan petang. Mari kita baca bersama zikir yang nomor 12. Monggo. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan namanya Allah, yang dengan nama Allah itu tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita. Baik sesuatu itu ada di bumi atau yang ada di langit. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Di sini digunakan kata syai'un. Syai'un itu mencakup segala sesuatu. Sebagaimana kita membaca ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu berkaitan dengan benda atau yang bukan benda. Jadi kalau disebut segala sesuatu, Allah itu kuasa
untuk menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana Allah juga berkuasa untuk memusnahkan segala sesuatu. Allah bisa menciptakan langit, bumi, planet, bintang-bintang, batu, gunung, tanah, pepohonan. Namun Allah juga berkuasa untuk menghilangkan semua itu, memusnahkan dan menghancurkan semua itu. Itu kata syai'un. Nah, ini tadi berkaitan dengan benda. Allah juga bisa mendatangkan virus, penyakit, wabah, tapi Allah juga bisa menghilangkannya. Nah, tapi kata syai'un tidak harus menunjuk kepada benda. Misalnya bahagia, sehat, itu juga termasuk syai'un. Sakit, rasa sedih, susah, gelisah, itu juga bagian dari syai'un. Maka kalau kita mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un, sama dengan kita dengan namanya Allah, aku bertawassul dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan saya, baik yang di langit ataupun yang ada di bumi. Kalau berupa benda, ya berupa materi, misalnya virus, wabah, itu termasuk yang benda. Atau benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang berbahaya, yang selalu mengancam kita. Namun karena syai'un itu mencakup yang material maupun yang imaterial, maka di dalamnya juga terkandung problem, sakit, sedih, kesusahan, penderitaan, hutang, dan lain sebagainya. Dengan kita membaca bismillahilladzi la yadhurru, semua itu tidak akan bisa membahayakan kita dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagaimana sering saya sampaikan, semua zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah yang menggunakan kata bismillah, itu semua lafadznya cukup dengan lafadz bismillah. Jadi masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, sebelum wudhu bismillah, masuk toilet bismillah, masuk masjid bismillah, keluar masjid bismillah, melepas pakaian bismillah, menyembelih itu juga bismillah. Tidak ada yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, bismillah. Tapi tidak mantap ya kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Marga kulino. Padahal justru yang mantap itu seharusnya yang bismillah. Dan dulu udah kita sampaikan, bismillah itu mencakup semua namanya Allah. Nama Allah ada berapa? 99 yang seharusnya kita kenal. Maksudnya minimal kita berusaha mengenali, menghafal, menjaga 99 nama Allah. Dan jenengan sudah hafal nggih? Wong setiap Kamis dinyanyikan kok. Siapa yang menghafalnya masuk surga, kata Rasul. Insyaallah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hafal. Meskipun nama Allah itu sebenarnya bukan 99.
Nama Allah itu bukan hanya 99, tetapi banyak. Yang kalau dikumpulkan nih, di antara pendapat para ulama, kalau dikumpulkan, namanya Allah itu lebih dari 250 nama. Itu yang dikenalkan di Al-Quran atau di dalam hadis Nabi. Meskipun Allah juga masih punya nama-nama yang Allah tidak pernah ajarkan kepada kita, cuma diajarkan kepada salah seorang dari manusia, dan kita tidak tahu. Allah juga memiliki nama-nama yang dirahasiakan oleh Allah di alam gaibnya. Adapun Asmaul Husna yang jenengan baca tadi, itu Asmaul Husna versi Indonesia. Nah, maka di setiap negara itu punya versi sendiri-sendiri tentang Asmaul Husna. Karena gini, yang membuat kita aman ya Bu ya, tatkala kita tidak hafal semua nama Allah, dan tidak mungkin hafal semua nama Allah, tidak mungkin bisa mengenal semua nama Allah, maka Allah ajarkan kepada kita lafaz yang ringkas. Yang dengan lafaz ringkas itu, kita sama dengan telah bertawassul dengan seluruh nama Allah. Itulah lafaz Bismillah. Jadi kalau diterjemahkan secara tafsiriah dengan tafsirnya, ketika ibu mengucapkan Bismillah, biasanya jenengan selama ini mengartikan Bismillah apa? Dengan nama Allah. Nama Allah itu bahasa Arabnya Ismun. Ismun jamaknya Asma. Ya, Ismun jamaknya Asma. Ketika kita mengucapkan Bismillah, aku melakukan pekerjaan ini dengan bertawassul dengan semua nama-nama Allah, gitu maksudnya. Jadi Bismillah itu mencakup seluruh. Dengan seluruh nama Allah saya berwudu. Dengan seluruh nama Allah saya makan. Dengan seluruh nama Allah saya melepas pakaian. Itu maksudnya begitu. Sehingga kalau orang baca Bismillah sebelum melepas pakaian, setan tidak sanggup memandang aurat kita. Sebagaimana orang masuk toilet baca Bismillah, setan tidak sanggup untuk memandang aurat kita. Begitu, karena Bismillah itu mengandung makna seluruh nama-namanya Allah. Jadi kalau orang menyembelih nih, coba Bu, orang nyembelih, namanya nyembelih, kudu tegel gitu. Ada di antara ibu yang jadi jagal, minimal jagal pitik lah. Ada mungkin ya, mungkin di antara ibu dulu ada yang bakul ayam sayur mungkin sok belah dewe. Intinya orang bisa menyembelih itu dua modal tegel sih. Nah, nek tegel, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak berani nyembelih. Mestinya kalau jenengan mau menggunakan namanya Allah saat menyembelih, itu tidak cocok kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak cocok? Apa arti Rahman? Apa arti Rahim? Pengasih dan penyayang. Orang yang terlalu kasih, terlalu sayang, ya toh, sing mesake karo pitik, ra mungkin iso mbeleh pitik. Mestinya
Kalau orang itu menggunakan Asmaul Husna saat bela adalah Bismillahil Jabbar wal Aziz wal Qawi. Ngono kudune. Itu baru cocok. Oleh karena itu, maka jangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup Bismillah. Begitu. Jadi kenapa Bismillah itu begitu dahsyat sampai segala sesuatu tidak ada yang bisa membahayakan kita, baik yang di langit, baik yang di bumi, karena lafaz Bismillah itu mencakup seluruh namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dijelaskan oleh Nabi, Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa menghitungnya, dia masuk surga. Tapi Rasul juga bersabda, Rasulullah itu sering berdoa gini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan perantara seluruh nama yang Engkau miliki. Samaita bihi nafsak, nama-nama yang pernah Engkau sebutkan atas dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama Engkau yang Engkau turunkan dalam kitab-kitab sucimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang hanya Engkau ajarkan kepada salah seorang. Ingat ya, salah seorang itu maksudnya kursici. Nama yang pernah Engkau turunkan kepada salah seorang dari hambamu. Siapa itu? Seorang yang pernah diajari nama oleh Allah, yang tidak diajarkan kepada selainnya, yaitu seorang soleh yang memindah istananya Bilqis, dipindah di sampingnya istana Sulaiman. Bayangkan, Ifrit itu merupakan jin paling kuat di antara bangsa jin. Kata jin Ifrit, wahai Sulaiman, saya akan memindah istana Bilqis sebelum engkau bangun dari singgasanamu. Maksudnya Ifrit itu butuh waktu setengah hari. Karena biasanya Nabi Sulaiman duduk di singgasananya dari pagi sampai zuhur. Jadi kata Ifrit, sebelum zuhur istana Bilqis sudah akan ada di samping istanamu. Coba memindah istana dari Yaman ke Palestina. Itu kalau umpama naik kuda nih, naik kuda kita dari Yaman ke Palestina itu butuh waktu 1,5 bulan ya. Berarti kalau pulang pergi kan telung sasi. Ifrit iso mindah istana loh. Ora gur kaya istana negara Indonesia ya. Arab dipindah nang IKN nyeluk Ifrit gampang. Ini istana yang sangat besar karena Ratu Bilqis, kerajaan Bilqis atau Yaman waktu itu merupakan kerajaan yang sangat besar. Dari pagi sampai zuhur itu bisa Ifrit. Tapi ada seorang hamba Allah. Ya, ada seorang hamba, oleh Al-Qur'annya disebut seorang hamba Allah. Seorang yang soleh. Dia berkata kepada Sulaiman, saya akan memindahkan istana Bilqis itu
dengan satu kedipan mata engkau, wahai Sulaiman. Atau sebelum kau berkedip, istana itu sudah akan ada di sini. Jadi orang soleh ini kemudian berkedip, gitu. Sulaiman juga berkedip. Begitu berkedip, melek gitu, istana Bilqis sudah ada di samping istananya. Ini dijelaskan ya oleh Rasulullah, kenapa lelaki ini, orang soleh ini, bisa memindah istana yang begitu besar dalam keadaan utuh. Cuman belum ada kontainer lah. Umpama ono kontainer, genah raisa lah. Genah raisa. Kata Rasulullah, karena orang ini diajari oleh Allah, namanya Allah, yang dirahasiakan oleh Allah, yang hanya Allah ajarkan kepada lelaki tersebut. Kemudian dalam doa Rasulullah juga, aku juga memohon kepadamu ya Allah, dengan nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam alam ghaibmu. Nah, Bapak Ibu membaca bismillah itu sudah mencakup semua itu tadi. Mari kita baca sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Biar 3 kali sisan ya. Barangkali tadi ada yang belum sempat baca. Monggo. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lanjut nomor 13. Monggo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini sallallahu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kur dicilik ke supaya jadi simbol. Lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku telah ridha untuk meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabb saya. Kata Rabbun, Rabbun ini Asmaul Husna juga, tapi di Indonesia tidak dikenal. Jadi ilahun Asmaul Husna, Rabbun Asmaul Husna. Tadi Ibu kan sudah melantunkan Asmaul Husna. Ada ndak tadi? Ya ilah, ya Rabb. Enten betul? Ndak ada. Padahal ilah itu ya Asmaul Husna. Coba, jenengan kalau berdoa, ya ilahi. Jenengan juga berdoa, ya Rabbi. Coba, kalau Rabbun itu bukan Asmaul Husna, jenengan memanggil Allah dengan ya Rabbi, jenengan syirik. Seandainya Al-Ilah itu bukan Asmaul Husna, bukan namanya Allah, tetapi jenengan berdoa memohon kepada Allah, ya Ilahi, syirik.
Maka ilah itu juga asmaul husna, ar-rabbu juga asmaul husna. Ini saya memberi penjelasan supaya jangan sampai kita menganggap asmaul husna itu cuma 99. Padahal kita sering berdoa, bahkan umumnya doa kita diawali dengan Rabbana. Rabbana artinya ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Berarti Rabbana ini termasuk asmaul husna yang paling agung sebagaimana lafaz Allah. Sama seperti ya Syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan. Tapi tadi dalam senandung jenengan petuk boten kalih ya Syafi. Tidak ada ya. Tetapi jenengan harus yakin Asy-Syafi itu juga namanya Allah. Ya Jamil. Enten wow, ya Jamil. Kepada Ibu, ya Jamil, yang maha indah. Jadi kalau jenengan ingin apa ya, ingin awet nom, ya. Nah, itu dibaca saja ya Jamil, ya Jamil. Wahai yang maha indah. Tidak usah di skincare, insya Allah indah terus. Demikian kata Rabbun. Terkandung dalam kata Rabbun artinya Allah itulah yang memelihara kita, mendidik kita. Bapak Ibu mendengar istilah tarbiyah. Jadi tarbiyah itu artinya ya mendidik, mengasuh, sekaligus terkandung dalamnya melindungi, mencukupi, memelihara. Itu kata Rabbun. Sehingga Rabbun ini kalau di Quran Indonesia itu diterjemahkan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemahnya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terjemah Tuhan itu kurang tepat. Karena Tuhan itu cuma bagian dari kata arti Rabbun. Pada kata Rabbun itu artinya menciptakan. Padahal Tuhan, Fir'aun yang mengaku Tuhan. Apakah Fir'aun menciptakan? Tidak. Sehingga penterjemah yang berhati-hati, mereka lebih menerjemahkan dengan kata Rabb, tidak diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan dengan Tuhan, sama dengan mengalami distorsi atau penyempitan makna. Sehingga dikembalikan kepada asalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wabil islami dina, kita juga ridha untuk memilih Islam sebagai agama kita. Dan satu-satunya agama kita, satu-satunya agama yang kita yakini berasal dari Allah, satu-satunya agama yang disempurnakan oleh Allah. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku juga ridha meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah membaca beberapa lembaran-lembaran kitab Taurat. Membaca lembaran kitab Taurat. Jangan pernah tidak baca Taurat? Kalau Injil, pernah baca Injil, Bu? Injil di Indonesia biasanya disebut Alkitab, gitu ya. Alkitab, Injil. Bapak pernah baca Injil? Belum pernah. Kalau Taurat apalagi ya.
Di Indonesia insya Allah orang Yahudi masih sangat sedikit, tapi sudah ada. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini membaca kitab lembaran-lembaran Taurat. Kemudian Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah ini kepada Umar bin Khattab? Apakah engkau masih ragu-ragu, wahai Ibnul Khattab? Nah, coba pertanyaan Rasulullah. Amuttahikun anta ya Ibnul Khattab? Apakah kamu masih ragu dengan Al-Quran? Sehingga kamu harus baca Taurat, gitu mungkin lebih bahasanya ya. Apakah kamu masih ragu, wahai Ibnul Khattab? Jadi kemudian kita bertanya, kalau begitu, apakah seorang muslim itu boleh membaca kitab Taurat atau membaca kitab Injil? Kira-kira boleh bukan Pak? Boleh. Tapi ingat, di situ juga ada peringatan. Nyatanya apa? Umar membaca lembaran Taurat, namun dimarahi oleh Rasulullah. Karena orang baca Taurat itu ada dua macam. Yang pertama sekedar iseng. Tapi yang kedua ada orang memang karena ragu-ragu dengan agama Islamnya. Sehingga dia ingin memperbandingkan. Jenis yang bener ki Quran, opo Taurat, opo Injil. Kalau orang kemudian membaca Taurat karena dalam dirinya masih ada keraguan terhadap kebenaran Al-Quran, inilah yang tadi dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dimarahi oleh Rasulullah, maka Umar kemudian mengucapkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam nabiyya. Artinya, seandainya dalam diri kita suatu saat ada keraguan dengan kebenaran Quran, dengan kebenaran Islam, segeralah dia berucap raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi pendai, kecuali kalau memang kita niatnya itu untuk ingin ingin mendebat Taurat, mendebat Injil, untuk mengetahui apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, sehingga dengan itu kita dapat mengatakan kekeliruan yang ada di dalam Taurat maupun Injil kepada orang-orang non-Islam, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ini karena ada keraguan, maka janganlah memberi pintu kepada setan. Jadi beda ya Pak, kalau seperti zakir, sinten nih kok? Naik zakir. Zakir naik, napa zakir? Kalau dia memang menghafal semua kitab suci, ya kitab-kitabnya non-Islam, dia menghafal memang dalam rangka untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan orang non-Islam. Sehingga beliau dengan menghafal kitab-kitab mereka mudah bagi dia untuk mendebat siapa orang yang mendebat Islam. Jadi dia bisa membantah orang-orang non-Islam yang mendebat Islam. Adapun kita ini, kalau suatu saat ada keraguan, maka cukup membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Monggo sarangan. Raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa mengucapkan 3 kali di pagi hari atau di sore hari, maka wajib bagi Allah, wajib bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat. Siapa yang mewajibkan? Ya Allah mewajibkan atas dirinya. Bukan berarti kita yang membaca terus mewajibkan Allah untuk meridhoi kita. Ini Allah sendiri menetapkan atas dirinya. Barang siapa baca raditu billahi robba 3 kali di pagi hari atau 3 kali di sore hari, maka wajib bagi Allah untuk meridhoinya. Artinya ini janji Allah ya, menunjukkan bahwa ini adalah janji yang benar-benar akan dipenuhi oleh Allah. Kalau seseorang sudah diridhoi oleh Allah pada hari kiamat, sudah pasti orang itu masuk surga. Karena orang itu masuk surga memang karena ridhonya Allah, bukan karena amal kita. Sekali lagi ya, orang masuk neraka itu karena murkanya Allah kepadanya. Sebagaimana juga orang masuk surga karena ridho Allah kepadanya. Rasul bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Sahabat berkata, tidak pula engkau ya Rasulullah, tidak pula aku, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah merahmati aku. Terus jangan bertanya, lah nek ngono wong ibadah, wong amal soleh perlune apa? Terus juga kalau demikian, kenapa orang kok dadak menghindari meninggalkan dosa dan kemaksiatan? Kita masuk surga karena ridhonya Allah, bukan karena amal kita. Kenapa kita kok beramal soleh? Jawabannya dengan amal soleh itu kita berharap mendapat ridhonya Allah. Tapi dari amal soleh kita tidak tahu amal soleh yang mana yang membuat Allah ridho kepada kita. Maka itu dirahasiakan. Masing-masing dari kita diridhoi oleh Allah itu karena amalan apa, tidak ada yang tahu. Bisa jadi Allah ridho karena jenengan ngaji pagi ini. Itu diantaranya ya. Contohnya gini Pak. Kenapa saya mengatakan tadi bahwa memang orang tidak masuk surga karena apa? Karena amalnya, memang karena sabda Rasul. Yang kedua, contohnya, jenengan sering mendengar kisah tentang seorang wanita pezina. Ya tak? Wanita pezina. Sepanjang hidupnya dia berzina. Tetapi kebaikannya kepada seekor anjing membuat Allah ridho kepadanya. Maka dia pun masuk surga. Nah, coba sekarang umpama ditimbanglah. Seberapa besar sih pahala memberi minum seekor anjing gue? Jangan bisa bayangkan ya, ada sebagian orang dia bahkan malah memelihara anjing. Berarti bandino kak ya ngei minum ta? Apa nek ono nek perlu kita memelihara anjing
Anjing digawe ngelak terus. Begitu ngelak kita siap ke minuman. Berharap supaya tadi diridhoi Allah sebagaimana wanita pezina tadi. Tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh menyepelekan amal soleh sekecil apapun. Karena bisa jadi orang masuk surga itu karena amal solehnya yang mungkin sepele. Bukankah kita juga tahu ada wanita masuk neraka karena kezalimannya terhadap seekor kucing? Padahal kita juga sering tuh kadang nendang kucing, balang kucing, mana gue? Hutan kucing garong. Sama ya Ibu, kita ini masuk neraka, na'udzubillah. Kalau sampai ada orang masuk neraka, itu karena murkanya Allah kepadanya. Jadi bisa jadi karena dosa yang kecil, Allah murka kepadanya. Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Maka kita wajib berhati-hati dari ancaman-ancaman yang di dalamnya ada ancaman laknat ya. Laknat. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Hati-hati. Karena orang itu masuk neraka karena laknat Allah, karena murkanya Allah. Tetapi orang masuk surga, bisa jadi ada orang itu masuk surga karena dia istiqomah membaca raditu billahi robba. Meskipun demikian jangan kemudian wis aku tak raditu billahi robba yang gara esok karo sore. Berarti rasalat rapopo ono. Raposoy rapopo. Enggak juga. Bisa jadi karena tidak sholat Allah jadi murka malahan. Ini semua rahasia Allah. Amalan apa di antara amal yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Namun Allah memberikan bocoran. Di antaranya orang yang selalu baca raditu billahi robba 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Wajib bagi Allah untuk meridhoinya. Dan kalau sudah diridhoi oleh Allah, biarpun orang itu punya dosa sebanyak apapun, sudah ada masalah dengan dosa. Adapun keutamaan doa yang sebelumnya tadi ini, Bismillahilladzi, di sini di buku jenengan dinukil keutamanya, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Siapa mengucapkannya 3 kali pada pagi dan sore, niscaya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah juga dihasankan oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tuhfah. Kita lanjut ke zikir nomor 14. Monggo. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah semua urusanku. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap.
Nah, pertama, ya hayyu. Ya hayyu, ya qayyum. Ini disebutkan oleh Rasul, ini termasuk nama Allah yang a'zam. Jadi semua nama Allah itu husna, indah, baik, tinggi. Namun di antara nama-nama Allah ada yang a'zam, paling agung. Dan nama yang paling agung itu di antaranya Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Hayy, Al-Qayyum. Kenapa ayat kursi menjadi ayat paling dahsyat? Karena ayat kursi itu diawali dengan Al-Hayyul Qayyum. Maka tatkala jenengan berdoa, bertawassullah dengan nama Allah, ya Hayy, ya Qayyum. Apa arti Hayy? Hidup, maha hidup. Apa arti Qayyum? Qayyum artinya maha mengurusi. Berarti Bapak dan Ibu, semua Asmaul Husna bertumpu kepada dua nama ini. Semua Asmaul Husna itu, baik yang jenengan hafal atau yang belum, itu bertumpu di atas dua nama ini. Coba kalau Allah itu tidak punya sifat maha hidup, apa ada sifat Rahman, Rahim, Kudus, Salam, Mukmin? Raono. Misalnya nih, ada orang baik di kampung jenengan, dermawan, santun, gitu, sopan, senang menolong, dan lain sebagainya. Nek mati, kak isono entek kabeh toh sifat-sifat itu tadi. Dengan demikian Allah itu Hayy, selalu hidup, tidak akan pernah mati. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan mati, Allah juga tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Maka Al-Qayyum digandengkan selalu dengan kata Hayy. Kalau hidup ningra gelem ngurusi, ya juga misalnya ya, ada orang hidup di sekitar kita, ning yora tahu ngopo-ngopo. Misalnya di rumah tangga seseorang, enek wong urip, ning yora gelem ngopo-ngopo. Kira-kira anggota rumah tangganya berharap gendang mati mesti ngono kuwi, go apa urip? Gur ngentek-enteke ragat kan ngono. Itu ya ketika hidup tetapi ra gelem ngapa-ngapa. Maka di sini kemudian tergambar keagungan Allah. Kenapa Al-Hayy digandengkan dengan Al-Qayyum? Maka Allah itu hidup, selalu hidup, dan Allah akan selalu mengurusi hambanya. Ketika Bapak Ibu punya masalah, punya urusan, sebutlah Allah, ya Qayyum, zat yang mengurusi segala urusan. Ya Hayyu ya Qayyum, yang hidup, yang maha mengurusi. Urusanku banyak ya Allah, problemku banyak, masalahku banyak ya Allah. Tetapi semua yang ngurus itu Engkau ya Allah. Saya serahkan kepada Engkau yang maha hidup dan maha mengurusi. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jangan pernah dengar istilah istighosah. Jangan pernah ikut istighosah? Pernah Pak?
Belum ya. Selama ini istighosa itu kan identik dengan nahdiyin gitu. Ada istighosah kubro. Nah, karena jenengan selama ini biasanya istighosah itu NU, maka ketika mendengar istighosah NU iki ngana. Istighosah itu bahasa agama sebenarnya ya. Jadi jenengan itu penting untuk selalu beristighosah. Tentu istighosah yang tidak dengan aturan-aturan tertentu atau tata cara khusus sebagaimana yang mereka lakukan. Jadi beda istighosah dengan doa. Istighosah itu sinonimnya doa. Sinonimnya doa. Tetapi dia punya makna lebih spesifik. Istighosah itu adalah doa yang bersifat khusus. Ketika jenengan punya masalah-masalah mendesak, persoalan-persoalan yang genting, maka jenengan perlu beristighosah kepada Allah. Dalam istighosah jenengan menyebut Ya Hayy Ya Qayyum. Jadi ada orang punya hutang diparani oleh debt collector, mana ya? Itu perlu istighosah. Menyebut Allah dengan nama khususnya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku beristighosah. Tatkala di rumah tangga kita ada masalah besar, suami mengancam istri, arep tak pegat kowe misalnya ya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Begitu istighosah itu adalah permohonan yang bersifat mendesak, permohonan pada perkara-perkara yang bersifat genting. Dan lafaz bukan sekedar Allahumma. Itu standar ya Bu ya. Jadi doa standar itu adalah Allah, Allahumma atau Rabbana. Nek genting. Nah iki Ya Hayyu Ya Qayyum. Kayak mongko genting kabeh lah Ustaz. Insyaallah ndak lah. Kita yakin semua kita itu punya masalah, tapi ada masalah-masalah yang reguler lah ya. Masalah reguler, standar lah biasa. Tapi memang kadang-kadang kita juga mengalami masalah yang sangat memberatkan kita. Panggillah Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Begitu makna istighosah. Jadi jangan alergi ya. Moh aku nek kon istighosah. Istighosah itu perintah Allah, perintah Rasul. Sama seperti sholawat. Sama seperti sholawat. Jadi gini, ada sholawat, ada sholawatan, ada istighosah, ada istighosahan. Kalau sudah sholawatan itu mesti punya tata cara tersendiri. Yang bisa jadi memang prakteknya selama ini semuanya atau kebanyakannya tidak dituntunkan oleh Nabi. Berteriak-teriak. Padahal orang berzikir harus merendahkan suara dalam keadaan rasa takut. Orang sholawatan teriak-teriak, campur lenang wedok. Lebih daripada itu nganggo iringan alat musik. Lebih daripada itu joget barang. Nek perlu nganggo saweran apa? Saweran. Itu sholawatan. Yang kita hindari itu sholawatan. Tapi kita harus banyak bersolawat.
Yang kita hindari istighosahan. Kalau punya tata cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi, tinggalkan. Tapi kita wajib untuk beristighosah tatkala kita punya masalah besar. Tidak punya masalah besar pun boleh-boleh saja. Sehingga kita di setiap pagi dan sore diperintah oleh Rasul untuk beristighosah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Jadi astaghis itu saya beristighosah. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaguslah, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku meskipun sekejap mata. Apa arti jangan engkau serahkan diriku kepada diriku meskipun cuma sekejap? Jadi kadang-kadang ada perasaan yang berbahaya dalam diri kita. Tatkala seseorang itu berkata, nek ra aku sing menyelesaikan, sopo meneh. Berarti orang itu menganggap dirinya lah yang paling bisa menyelesaikan. Atau dia punya urusan. Iki urusanku gini ra tak urusi dewe ora rampung iki. Itu hati-hati ya. Ingat, yang mendatangkan problem pada diri kita itu Allah sebagai ujian bagi kita. Maka juga yang bisa menghilangkan problem kita itu juga hanya Allah. Maka janganlah kita kemaki, tak rampung-rampung nih dewe, tak urus-urusan nih dewe. Sehingga orang lebih percaya kepada kemampuan dirinya dibanding dengan kuasanya Allah. Itu yang dimaksud, ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap. Berikutnya nomor 15. Yang ini ya Pak ya. Pokoknya ya Hayyu ya Qayyum tadi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Jenengan kalau meminta sesuatu kepada Allah, umpama ndak hafal doa ini, ya diusahakan dengan kata ya Hayyu ya Qayyumnya itu. Ya Hayyu ya Qayyum. Terus nomor 15 monggo. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurah, wa barakatahu wa hudah, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, dengan rahmat Allah kita memasuki waktu pagi bersama kerajaan Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan-kebaikan hari ini, baik berupa kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkahan dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada di dalamnya atau keburukan sesudahnya. Coba, ini doanya doa bersifat menyeluruh ya, bersifat menyeluruh. Ya Allah, aku memohon kebaikan-kebaikan hari ini,
semua kebaikan yang ada di hari ini. Apa kebaikan itu? Kebaikan yang selalu dikejar oleh manusia diberitahukan di sini, yaitu kemenangan. Kemenangan masuk di dalamnya sukses. Anak sekolah lulus ujian. Anak sekolah lulus sekolahnya, itu kemenangan. Ketika orang bersaing mendaftar jadi PNS, ya dia bersaing di antara ribuan manusia. Ketika dia kemudian katut, itu masuk dalam kata kemenangan. Kemudian juga kebaikan yang dikejar oleh manusia itu adalah pertolongan. Tentu dalam hal ini adalah Allah setiap hari akan selalu melimpahkan pertolongan kepada hambanya. Setiap harinya Allah akan menurunkan yang namanya kemenangan kepada hambanya. Maka kita berharap, ya Allah, aku memohon kebaikan hari ini dirinci berupa kemenangan yang Engkau turunkan di hari ini, berupa pertolongan yang Engkau turunkan di hari ini. Kemudian cahaya. Cahaya itu bisa bermakna sebagai bimbingan. Jadi kalau jenengan berjalan di sebuah jalan, kalau jalan itu ada lampunya, insya Allah jenengan terbimbing. Mana yang jurang, mana yang berduri, itu cahaya. Wa barakatahu. Setiap hari Allah itu selalu melimpahkan keberkahan. Kita juga memohon agar Allah melimpahkan keberkahan untuk kita. Dari sekian banyak keberkahan yang Allah turunkan di hari ini. Dan juga hidayah. Supaya kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan sesudahnya. Kalau sore hari diganti nih, amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Hadzal yaum diganti dengan khaira hadhil lailah. Bisa monggo? Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah. Selanjutnya yang hu diganti ha. Monggo. Fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Jadi kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Hu ha. Coba lagi Allahumma ini. Untuk sore hari ya, untuk sore. Karena kalau sore itu berarti kita berdoa untuk keselamatan di malam hari. Monggo. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah. Fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Termasuk doa kalau jenengan mendoakan mayit itu juga sebenarnya juga dirubah ya Bu ya. Misalnya jenengan sholat jenazah.
Kalau sholat jenazah itu kan Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu mestinya kalau jenazahnya perempuan diganti ha, nggih. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wassalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadhu minad danas, dan seterusnya. Karena dalam bahasa Arab itu antara laki dan perempuan itu punya bahasa sendiri. Jadi kalau perempuan anti, kalau laki-laki anta. Ini ibu-ibu jangan salah ya, jenengan nih kalau jazakallah. Kalau jenengan mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, jazakallah. Kalau ibu-ibu jazakillah. Jadi kalau laki ka di atas, kalau ki ke bawah. Perempuan. Jadi kalau perempuan ki, kalau laki-laki ka. Jazakallah khairan. Kalau ibu-ibu berarti kepada ibu-ibu jazakillah khairan. Jadi ibu mengucapkan kepada bapak-bapak jazakallah khairan. Bapak-bapak mengucapkan kepada perempuan, ibu-ibu jazakillah khairan. Kalau ibu-ibu kepada ibu-ibu ya sama aja ya, jazakillahu khairan. Ini penting ini kalimat Allah dan jazakillah. Dan khairannya juga jangan ditinggal. Banyak cuma jazakallah. Mudah-mudahan Allah balas kowe. Balas apa? Maka harus kata khairan. Khairan. Jadi kalau menggunakan tanwin itu khairan menunjuk kepada kebaikan yang banyak, kebaikan yang agung, yang besar, itu khairan. Ini doa yang sangat penting. Kalau kalian mendapatkan kebaikan dari seseorang, kata Rasul, maka balaslah. Kalau tidak, setidaknya kalian mengucapkan jazakallahu khairan. Soalnya saya sering sering itu saya dapat balasan dari ibu-ibu. Jazakillah khairan Ustadz. Waduh. Berarti aku wedok ya. Ini pelecehan. Ya, demikian sebagian dari zikir pagi dan zikir petang. Setelah kita membahas zikir pagi dan petang sekian kali. Sampai saat ini kira-kira yang sudah mengamalkan sudah sampai 90% apa dereng? Kalau 50%? Ada di beberapa masjid malah sejak kita kajian Isnul Muslim itu, umumnya jamaah masjid itu biasanya malah zikir pagi sambil nunggu syuruk. Ya alhamdulillah. Maka saya juga berharap karena zikir pagi ini merupakan zikir yang sangat penting, yang merupakan zikirnya para nabi dan rasul, maka perlu untuk selalu kita kaji, sekaligus saya tetap memotivasi agar kita ini terbiasa dengan zikir pagi dan petang. Kalau tidak semuanya, sebagiannya. Ya demikian cukup. InsyaAllah waktu kita kembalikan kepada pembawa acara.
Dari saya kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufik. Wassalam.